Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Ketakutan itu karena kurangnya wawasan atau rasa yakinnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga bisa jadi orang itu punya khawatir berlebih itu karena BHS, The Art of Craftsmanship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiri wa nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanqaliku bihi abwabul syarr wa ala alihi al-adhar birahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat Al-Baja TV, senang sekali kita berjumpa dalam program Bincang Spesial. Di kesempatan hari ini mudah-mudahan yang sudah menyaksikan tayangan ini dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya program Bincang Spesial lebih memberikan kita manfaat dan juga membawa berkah. Dan dalam program Bincang Spesial kita saat ini bersama dengan dua ustadz yang insya Allah akan memberikan banyak sekali pemahaman, wawasan, terlebih pendidikan, agar kita lebih waspada dalam menjalankan aktivitas kita beribadah. Langsung saja kita sapa Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini lebih terkesan seperti apa nih Ustadz? Semoga tahun ini lebih membawa keberkahan dan kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, insya Allah. Baik, insya Allah. Dan alhamdulillah di sini kita bersama dengan Ustadz Maulid dan juga Ustadz Khaidar. Nah, hari ini kita melihat bahwasanya banyak orang-orang yang punya kekhawatiran, atau diantaranya adalah mereka overthinking tentang baik itu berupa usahanya, berupa keluarganya, atau mungkin diantaranya diantara mereka yang sangat khawatir kehilangan daripada pekerjaannya. Yang seperti ini kita pengen tanya sama Ustadz Haidar nih. Ya, kalau yang seperti ini wajar nggak sih orang yang punya kecemasan, overthinking seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Abiaska, semoga selalu sehat dan juga para pemirsa Al-Bahja TV dimanapun Anda berada selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk lebih maksimal menjalankan ibadah puasa Ramadannya, insya Allah. Berbicara tentang kekhawatiran atau overthinking ya. Betul. Overthinking yaitu ya tadi kekhawatiran atau mereka atau beberapa golongan orang-orang yang memiliki pemikiran yang over, yang berlebihan. Entah itu berupa kecemasan, entah berupa kekhawatiran, entah ketakutan, entah was-was dan macam-macam daripada bagian-bagian overthinking ini. Nah, jika kita bertanya kepada psikolog, ahli psikologi misalkan, atau bahkan kepada ulama Islam, semua akan mengatakan kekhawatiran atau overthinking adalah suatu kewajaran. Jadi orang memiliki rasa overthinking itu adalah tabi'i gitu. Itu adalah fitrah. Semua akan ada kadang beberapa keadaan itu kita akan mengalami yang namanya overthinking itu. Khawatir berlebih, cemas berlebih. Nah, itu memang suatu kewajaran. Karena ya tadi kadang kita khawatir kepada sesuatu yang kita cintai. Iya, betul. Kadang kita cemas terhadap sesuatu yang belum terjadi. Nah, kecemasan itu kan ketakutan kita terhadap sesuatu yang belum terjadi sama sekali. Saya pengen hadir acara ini, takutnya nanti nggak bisa ini, takutnya nanti nggak bisa ini. Nah,
itu kecemasan itu adalah ketakutan yang belum terjadi aslinya seperti itu. Nah, berbicara tentang wajar tidaknya overthinking, ya ada beberapa hal overthinking itu dianggap wajar. Dianggap wajar. Ya, kekhawatiran berlebih, kecemasan berlebih itu dianggap wajar karena ya tadi alasan-alasannya sesuatu yang memang kita itu takut kehilangan atau sesuatu yang kita cintai lah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat Al-Qur'an, awalanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kami benar-benar akan uji kalian semuanya, manusia-manusia, hamba-hamba Allah, dengan sesuatu berupa kefakiran, kekurangan harta, sakit, dan yang lain sebagainya. Nah, maka itu adalah ketika kita takut akan sesuatu itu adalah dalam bentuk yang wajar di beberapa keadaan. Contoh beberapa keadaan yang dianggap kecemasan ini adalah wajar adalah ketika dia ada perkara yang besar yang memang keputusannya itu sangat menentukan, memilih pasangan atau akan melakukan akad, keputusan di dalam pekerjaannya, keputusan di dalam hidupnya, jalan hidupnya. Nah, keputusan-keputusan itu kadang datanglah ini yang namanya tadi overthinking tadi. Maka itu sesuatu yang wajar. Nah, itu sih Abiazka, yang namanya overthinking itu ya kadang masih batas lumrah gitu. Ada yang wajar, ada yang nggak wajar. Yang nggak wajarnya, nah tadi kita bicara yang wajar sebenarnya, yang nggak wajarnya ketika menjadikan dia itu depresi, stres, cemas, ketakutan was-was, yang berlebihan justru. Terus, sedangkan sesuatu yang dia takuti itu terkadang ya sesuatu yang sepele. Atau ya penyebab ketakutan itu juga karena kurangnya iman, kurangnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan janji-janji Allah, tidak tahunya ilmu syariat bahwa Allah menjamin sesuatu, dan kurangnya rasa tawakal juga. Kita ini hidup di dunia ya sudah ditentukan semuanya. Katanya dalam hadis kan disebutkan juga biasanya katanya manusia ini diciptakan nanti setelah 120 hari, setelah 4 bulanan itu baru ditiupkan ruh, dan juga ada malaikat yursalu alaihil malak, diutus kepada janin tersebut malaikat, terus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bikatbi rizkihi wa ajalihi wa umrihi wa syaqiyun am sa'id au kama qala Rasulullah SAW. Di dalam hadis arba'in itu nanti dicatat rizkinya, umurnya, amalnya. Nah, dia termasuk orang yang bahagia atau orang yang sengsara. Nah, ketika kita merasakan ketakutan yang berlebih itu ya tidak lain dan tidak bukan ya karena kecemasan kita, kekhawatiran kita, dan kurangnya iman kita, mungkin itu. Masya Allah. Dan memang itu fitrah ya, orang was-was, kemudian dia merasa cemas. Itu memang fitrah. Ya, ada beberapa keadaan dianggap wajar. Ya, betul. Tapi ada juga beberapa keadaan tidak wajar. Tidak wajar. Dan sepanjang hidupnya cemas ini kenapa? Ya. Nah, itu seperti itu. Dan yang mengganggu aktivitas tadi ya. Yang paling utama juga jangan sampai menyebabkan depresi. Dengan adanya was-was tadi. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Haidar. Kita sama Ustaz Maulid nih Ustaz. Ustaz, kalau pengaruhnya itu sebenarnya dari mana Ustaz? Kalau overthinking ini Ustaz? Baik. Menarik tadi yang disampaikan Ustaz Haidar. Ketakutan itu terkadang tadi sudah dijelaskan oleh beliau adalah karena kurangnya wawasan atau rasa yakinnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga bisa jadi orang itu punya khawatir berlebihan itu karena trauma. Ya kan, karena dia pernah mengalami sebuah hal yang mungkin buruk dalam hidupnya sehingga ada trauma, dia khawatir terjadi lagi. Misalnya contoh dia pernah mengalami sebuah kecelakaan. Alhamdulillah, semoga Allah selamatkan kita semuanya. Amin. Dia dia sendiri yang mengalaminya ataupun dia menyaksikan dengan mata kepala dia sendiri. Maka wajar ketika mungkin di kemudian hari dia terlalu berlebihan.
pengen melakukan perjalanan, nanti bagaimana, nanti gini-gini terus gitu kan, karena dia punya trauma. Nah, kalau jelas dia sudah punya trauma begitu, maka yang perlu dia perhatikan adalah jangan sampai semakin berkembang rasa traumanya itu terus gitu. Jadi kan kalau misalnya kalau sudah parah ya berarti harus ditangani secara khusus dengan ahlinya. Tapi paling nggak kalau misalnya belum terlalu parah adalah langkahnya itu dijaga input informasi yang masuk ke dalam kepala kita. Artinya orang punya rasa trauma tentang kecelakaan misalnya, yang dia lihat tiap harinya berita kecelakaan, tambah jadi. Tambah jadi kan. Betul, terus berpikir. Akhirnya dia termakan terus informasi. Padahal terkait berita itu sendiri kan perlu namanya verifikasi dulu kan. Bener nggak ini berita tersebut? Mungkin sudah berita lama. Atau mungkin bisa jadi berupa hoax kan begitu. Jadi jangan mudah terpengaruh. Jadi kalau kita punya rasa ketakutan, tinggal baca sesuatu, melihat berita yang sekiranya menenangkan hati kita. Jangan melihat sesuatu yang aneh-aneh. Ini pertama. Jadi dijaga input informasi yang masuk ke dalam diri kita. Kemudian juga tadi yakinlah dengan janji Allah Ta'ala, ya kan. Secanggih-canggihnya safety-nya teknologi manusia, misalnya katakan mobil sudah sangat canggih dengan teknologinya, masih kalah dengan manusia. Allah Ta'ala itu menjaga betul manusia itu. Tubuh kita itu mata, tubuh kita, hidung kita, telinga itu nggak ada lubang, tapi nggak pernah tiba-tiba semut nyasar ke situ atau ada apa, kan nggak ada. Allah jaga gitu. Maka tadi sudah benar yang disampaikan oleh Ustaz Hidayat bahwasanya tinggal kita merasa yakin kepada Allah Ta'ala, pasrahkan, yakinlah bahwasanya Allah menjaga kita. Jadi waspada itu perlu, cuman jangan sampai berlebihan kan. Beda antara waspada dengan cemas itu. Tadi kalau tadi misalnya orang pengen berangkat bepergian takut nanti gini, itu orang cemas berlebihan. Tapi kalau waspada, coba dicek sudah aman belum, bannya coba bagaimana, pasang sabuk pengaman, kalau naik motor pakai helm, insya Allah aman, yakin, sambil nanti sebelum berangkat membaca doa safar kan begitu. Jadi kita sudah ikhtiar maksimal, kemudian tawakal, pasrahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Maka insya Allah itu menjadi salah satu sebab kita ini nggak berlebihan dalam cemas itu. Kalau memang cemas adalah sebuah hal yang wajar, gimana caranya jangan sampai malah tadi berlebihan sehingga nyusahin orang mungkin. Betul. Ya kan, nyusahin orang, repoti orang, dan juga akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain, menghambat aktivitas kita sehari-hari seperti itu. Baik, dan itu memang lebih kepada diri kita pengaruh utamanya dari kecemasan itu ya. Betul. Yang membuat diri kita ini lebih kepada kebiasaan kita nonton kecelakaan, maka akhirnya kita pengaruh ketakutan terus gitu kan. Seperti itu. Berarti memang apa tuh kira-kira yang lebih spesifik lagi tentang pengaruh utamanya ini sebenarnya apa? Lingkungan, diri, atau apa? Ya bisa dibilang adalah lingkungan. Ketika lingkungan kan kalau kita bicara lingkungan kan bisa saja obrolan dengan orang-orang sekitarnya, keluarga. Jangan sampai sudah tahu nih ada saudara kita ini yang dia ini punya rasa khawatir berlebihan, jangan ditakut-takuti. Dibesarkan hatinya harusnya kan. Jangan malah takut-takuti, nanti hati-hati, gini. Wah, tambah dia. Ya kan? Atau bisa juga lewat tadi lebih bijak dalam penggunaan media sosialnya itu. Jadi ketika melihat sebuah berita itu nggak usah kita lihat aneh-aneh, atau juga di televisi. Sekarang kalau kita itu di media itu atau di baik televisi ataupun di HP kita, kebanyakan berita adalah hal-hal yang membuat kita ini ngeri gitu kan, berita-beritanya. Nah ini kalau kita orangnya takutan tadi akan berimbas kepada overthinking yang berlebihan itu, yang mengakibatkan juga mental di dalam dirinya nggak bangkit ya. Dan kedekatan kepada Allah juga itu sangat penting. Masya Allah. Baik, kita kembali lagi ke Ustadz Haidar. Ustadz, kalau kategorinya sebenarnya apa aja sih sebenarnya dari overthinking ini? Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi
untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Kalau kategorinya sebenarnya apa aja sih sebenarnya dari overthinking ini? Kalau kategori-kategori overthinking ya tadi mungkin bisa berupa kecemasan yang berlebihan. Nah, ada yang takut terhadap misalkan rezeki, sedangkan rezeki itu adalah sesuatu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga kadang was-was. Nah, was-was termasuk dengan overthinking itu yang berlebihan. Misalkan ada salah di antara kita, ada orang beberapa menghadap ke konsultasi kepada kami atau kepada ustadz-ustadz yang lainnya, kepada guru mulia kita Buya. Nah, itu ada yang memang mempunyai penyakit was-was, was-was berlebihan. Nah, itu overthinking yang mazmum lah istilahnya, yang tercela itu yang seperti tercela. Itu ya. Jadi misalkan dia punya peliharaan kucing di dalam rumahnya, karena dia punya peliharaan kucing itu di dalam rumahnya, dia tidak pernah sholat di rumahnya. Khawatir najis. Karena pernah melihat misalkan namanya kucing makan tikus misalkan kan darahnya kemana, tapi kan udah dibersihkan. Nah, seperti itu was-was seperti itu. Yang kadang kita labelnya seakan-akan kita ini warok. Seakan-akan kita ini warok memilih nih. Ini najis enggak, takut tidak sah, takut ini, takut itu. Nah, dan juga jadi seakan-akan didasari syariat. Nah, tapi justru itu adalah syaiton. Dan pengaruhnya termasuk dari syaiton juga, was-was syaiton juga, karena syaiton yajri ala ibni Adam majrad dam kan. Syaiton itu berjalan mengawasi manusia ini di pembuluh darahnya manusia, di urat-urat nadinya manusia. Maksudnya bukan beneran di urat nadi enggak, tapi dia itu sekeliling kita terus mencari celah kapan bisa untuk bisa menghancurkan kita, menjerumuskan kita terhadap maksiat kepada Allah atau menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga termasuk penyebab-penyebabnya, kecemasan-kecemasan yang kategori-kategorinya karena was-was syaiton. Ada orang juga dia diberitahu sama ibunya bahwa dia punya saudara perempuan sesusuan. Nah, itu kan hukumnya mahram. Nah, ibunya nggak ngasih tahu, tapi ya pokoknya di Cirebon dekat dari rumah ini ada kamu punya saudara sesusuan. Belum tahu siapa. Nah, karena sebab itu, wah ini mahram ini Cirebon, perempuan Cirebon nggak dia nikahin. Nah, ini karena kekhawatiran informasi yang diterima tadi. Wah, itu berlebihan. Nah, ya harusnya dia sering-sering minta isyarat atau petunjuk para ulama, berguru lah, mempunyai guru. Agar ya minimal mengurangi penyakit itu. Karena beberapa penyakit ya benar seperti yang disampaikan Ustadz Maulid itu sudah harus mendapatkan penanganan khusus dari psikolog, harus minum obat, minta obat dari psikiater misalkan, seperti itu. Nah, itu saking parahnya kadang overthinking itu menjadikan seperti itu. Makanya para ulama memberikan kita pemahaman, katanya samaniyatun yajri 'alan nasi kullihim, 8 perkara yang semua akan berputar di hidup manusia. Wala budda lil insani yalqa samaniyah. Manusia tidak luput dari 8 perkara ini. Apa itu? Sururun wa huznun, kesenangan, kesedihan. Wajtima'un wa furqatun, pertemuan, perpisahan. Wa usrun wa yusrun, kesulitan. Yusrun, kemudahan. Tsumma suqmun wa afiyah, sakit dan
afiat sehat. Sehat. Berputar-putar di sini aja kehidupan kita. kehidupan. Kalau kita sudah memahami ini, minimal itu sudah meredakan kita untuk tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada iman kita, Ustaz. Kembali kepada keimanan kita Keimanan harus kita. dibangun. Bahwasanya kalau lagi sakit, yakin harus sembuh. Naam. Masya Allah. Baik, ini kita menarik lagi nih, Ustaz Maulid. Kita jadi teringat dengan apa yang disampaikan oleh guru kita Buya, bahwasanya cara kita untuk meyakinkan agar tidak cemas itu jangan terlalu banyak nanya tuh. Jadi kalau kita udah dapat ilmunya, terus nanya lagi sama ini, nanya lagi namanya. Nah itu seperti apa sih, Ustaz? Itu bikin mangkel namanya. Ya. Baik. Iya. Itu kan tadi yang disampaikan Ustaz Haidar namanya waswas. Was-was. Was-was ya kan Ya. juga termasuk kategori overthinking. Imam Ghazali kalau nggak salah pernah menyebutkan Ustaz ya tentang sebab was-was itu. Sebab was-was. Salah satunya adalah kalau nggak dia kurang ilmu wawasan, ya ada khabal fil akal, ada sesuatu dalam pikirannya dia itu. Artinya ya gangguan mental itu. Sudah diberikan pemahaman, dijelaskan ini tuh nggak najis misalnya, sah boleh. Iya. Terus dia mencari tapi kalau gini lah ini kan ada sesuatu berarti. Makanya obat kalau nggak salah juga kita sering dengar dari Buya itu. Iya. Obatnya kalau ada orang was-was begitu adalah jangan terlalu banyak kita jelaskan detail. Misalnya ada orang tadi yang seperti yang beliau contohkan, najis enggak, jangan Kucing. diurai-urai itu. Enggak gitu aja. Enggak gitu. Najis enggak, sah gitu. Bahkan kalau perlu dia suruh sholat langsung di dekat yang ada itunya, Ada biar kucing. sembuh gitu. Dan memang luar biasa orang yang punya penyakit was-was itu adalah ganggu aktivitasnya dia dan juga bikin nggak nyaman orang lain. Kami pernah ada beberapa kali yang menghubungi kami entah lewat WhatsApp atau langsung telepon adalah punya penyakit was-was sampai dia mengatakan begini, saya ini gara-gara penyakit ini Ustadz terganggu urusan kuliah saya. Orang tua saya marah sama saya. Jadi di rumah itu tiap harinya hanya was-was toh. Hanya was-was. Tersiksa dengan itu semuanya. Bahkan kami itu tersiksa gara-gara dia ngomongin terus. Iya, jadi sampai saya bilang begini, ngomongin lagi saya blokir nomor kamu. Oh, Insya Allah. Akhirnya dia sembuh, ya Ustaz, mohon maaf saya nggak akan lagi. Jadi nanti kalau mau ngomongin lagi tanya dengan hal yang lain. Jangan tentang masalah itu. Padahal jadi 5 kali pertanyaan hanya itu aja sudah dibilang sah, nggak apa-apa, nggak masalah begitu. Ini luar biasa. Adalah orang yang kena penyakit was-was tadi. tadi. Jadi makanya di antara obatnya, kalau kita bicara obat ya tadi caranya itu selain dia belajar ilmu agama ya kan, ya banyak zikir lah. Kan banyak zikir, ingat Allah Taala, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Karena dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Jadi nggak usah berpikir yang aneh-aneh, ya kan? Itu kalau bicara masalah was-was. Nanti ada lagi tentang kekhawatiran yang lain, misalnya kayak ketakutan tadi yang seperti sudah dicontohkan, khawatir berangkat ke sini nanti kenapa-napa. Ya kan, padahal dia sendiri belum berangkat, tapi sudah terbayang hal-hal yang aneh-aneh kan gitu. Tinggal ya kita ikhtiar maksimal, kemudian baca doa kan sudah diajarkan doa-doa. Di kitab Talim itu kalau nggak salah disebutkan begini, kalau ada orang ketika dia ingin bepergian kemudian dia baca doa, kok kena musibah, kan bisa jadi kan, ya kan namanya ketentuan Allah, siapa yang tahu kan. Kita yang penting sudah ikhtiar, kita sudah ikhtiar, sudah hati-hati baca doa juga. Dan ingat, bisa jadi orang ketika baca doa ternyata kena musibah juga. Jangan dibilang doanya nggak makbul berarti. Enggak. Maka dalam kitab Talim dijelaskan begini, kalau ada orang sudah doa kok dia masih kena musibah, maka dia nggak kena musibah 2 kali. Apa musibah yang kedua? Dia nggak akan sabar. Dia akan nerima ketentuan Allah, akan sabar. Jadi nggak akan kena musibah 2 kali, yaitu nggak pas dengan ketentuan Allah. Ada orang ketika kena musibah dia berontak, dia nggak terima, dia akhirnya adalah stres, nyalahin orang. Nah ini kena musibah 2 kali. Jadi ibaratnya sudah jatuh ketiban tangga lah gitu. Ya kan. Tapi kalau orang dia tadi di awal dia sudah dengan doa ikhtiar, tawakal sama Allah, maka walaupun dia pun kena musibah, maka akan Allah jaga dari musibah yang berikutnya. Tetap dia punya kesabaran. Dia langsung ingat bahwasanya mungkin dengan ujian ini sebagai sebab Allah angkat derajat saya. Mungkin dengan sebab ini sebagai sebab Allah ampuni dosa-dosa saya dan seterusnya. Jadi kan artinya apa? Sebenarnya
itu tadi sudah yang seperti beliau sampaikan adalah hal wajar. Kita ini kadang selamat, kadang kita ada kalanya kena musibah, ada kalanya kita sehat, ada kalanya kita sakit, ya kan? Jadi kalau orang yang ngerti ya sudah, mungkin sudah ketentuan Allah gitu aja. Perputaran kehidupan. Jadi nggak usah nyala-nyalakan siapa-siapa. Bisa jadi orang yang gara-gara overthinking itu kalau nggak punya rasa begitu, dia nyalah-nyalahin. Apa gunanya kita nyalahin orang kan? Ya kan ini gara-gara begini, gara-gara begini. Saya ada kisah begini, ada ceritanya. Ada seorang suami, ya kan, dia pulang ke rumah, bawa oleh-oleh buat istrinya. Kan senang istri kan dia bawa oleh-oleh. Semangka, sebuah semangka gitu. Ketika dibuka ternyata nggak manis semangkanya. Akhirnya kata istrinya ngomel-ngomel kepada suaminya, kamu gimana bang, kok nggak bawa semangka? Nggak milih dulu, nggak dicobain dulu. Akhirnya kata dia, kan bukan saya penjualnya. Ya kan saya hanya membeli aja, saya nggak jual ini. Akhirnya kata istrinya, oh itu nyali penjual dia. Oh itu penjual tuh gimana tuh, penjual kok barang yang nggak manis gini-gini, nyali penjual. Kata suaminya, loh dia juga nggak salah, kan dia hanya menjual, dia bukan nggak nanam. Wah kalau itu petaninya kalau gitu. Oh itu petaninya tuh gimana kok nanam sampai buahnya nggak manis. Akhirnya kata suaminya, dia pun jangan disalahin, dia hanya nanam. Lalu yang menentukan ini enak nggak adalah Allah Ta'ala. Kalau penyalahin Allah, nggak jadi dia. Nggak jadi. Akhirnya dari situ kan, berarti semua adalah Allah yang mengatur. Jadi kalau kita paham adalah bahwasanya terjadi sesuatu itu adalah karena ketentuan Allah, kita nggak akan banyak protesnya. Jadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi Allah menciptakan dan semua yang terjadi itu. Tugas kita hanyalah ikhtiar dengan semaksimal mungkin, kemudian kita pasrah sama Allah. Andaikan pun terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita, yang hal yang nggak enak, ya sudah, tinggal kita terima. Tugas kita adalah menerima, nggak usah protes dengan yang terjadi seperti itu. Masya Allah. Baik, ini sangat menarik banget ini. Dan diantaranya Ustaz Haidar, kalau kita justru malah dari kecemasan yang berlebihan tadi, kemudian dari overthinking yang justru malah merugikan diri kita, tapi justru kita juga malah mengajak orang lain untuk sama-sama overthinking. Nah itu seperti apa? Kalau kita misalkan menjauhi diri kita dari overthinking ya, tapi kita malah mengajak orang untuk mengajak orang lain untuk overthinking karena kita salah bergaul. Nah itu juga sama, itu juga ya tidak baik juga seperti itu. Karena yang namanya pergaulan ya tadi menarik kan, pasti membawa berpengaruh. Membawa pengaruh ke yang lainnya. As-sohib sahib katanya kan, dikatakan sohib ini, teman-teman ini ya yang menarik kita kemana kita berkumpul sama orang-orang ahli iman atau orang-orang yang soleh, itu akan terpancar atau akan memberikan pengaruh untuk kita menjadi soleh juga. Jadi seakan-akan hati kita tenang kalau duduk dengan sesama sama golongan ulama atau ustadz. Kalau duduk dengan orang-orang yang sebaliknya, misalkan setiap saat dia membicarakan tentang dunia, yang dibicarakan adalah dunia, jauh dari akhirat atau seperti apa. Nah seperti itu kadang kita malah menjadikan penyebab orang. Nah ini juga harus diistighfari. Meskipun kita tidak merasa overthinking misalnya, tapi karena apa? Karena cerita kita atau kita yang nakut-nakutin, memberikan kecemasan kepada teman-teman kita, itu jadinya membuat mereka overthinking. Nah itu kan tidak baik lah, seperti itu. Jadi untuk kita semua, nasihat untuk kita semua ya, hendaknya kita ini memilih teman-teman dalam bergaul. Nah Imam Haddad, Imam Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad menyampaikan di antara karunia Allah adalah ba'is, itu adanya pendongkrak kita dalam hati kita, didongkrak untuk lebih semangat lagi menempuh perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan apa? Di antaranya dengan mujalasatu ahlil ilm, mujalasatu sholihin, duduk-duduk dengan ahli ilmu, duduk-duduk dengan orang-orang soleh. Hatta katanya para ulama, memandang orang soleh pun itu memancarkan
rahasia-rahasia, memancarkan kekuatan imania dalam diri kita. Nah, itu faidah-faidahnya, dan juga termasuk yang dikatakan oleh Al Ustadz Maulid, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak meyakini bahwasanya ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi solusi untuk yang masih ada overthinking yang berlebihan di dalam dirinya, biasa seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah, makasih banyak Ustadz Haidar. Kembali lagi ke Ustadz Maulid. Ustadz, di bulan Ramadan ini pasti banyak di antara kita memiliki overthinking dalam hal puasa, dalam hal sholat dan lain sebagainya. Apa sih tipsnya dan obatnya biar kita ini nggak overthinking dalam hal ibadah di bulan Ramadan, Ustadz? Baik. Sejatinya adalah bahwa aktivitas kita di bulan mulia, di bulan suci Ramadan adalah sebagai pendidikan, pendidikan buat kita juga. Selain Allah lipat gandakan pahala, di situ juga ada nilai tarbiyah. Maka dengan ibadah puasa itu kan melatih diri kita agar kita lebih bisa mengendalikan diri kita. Aktivitas kita selama Ramadan adalah penuh dengan ibadah. Maka harusnya kalau orang itu full dengan ibadah, ada kedekatan dengan Allah, Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Tadi sudah disampaikan bahwasanya bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi dengan mengingat Allah itu adalah akan mendapatkan ketenangan dalam hati kita. Mumpung bulan suci ini adalah kita perbanyak membaca Al-Qur'an. Ya kan? Karena dengan Quran akan dapatkan ketenangan hati. Jadi hiburan kita adalah dengan memperbanyak baca Al-Qur'an. Jangan sampai nanti sudah dia ini punya khawatir berlebihan, ternyata nontonan juga yang aneh-aneh, ya tambah jadi. Maka kalau kita nih merasa ada sesuatu, ya perbanyaklah ibadah di bulan mulia ini, khususnya dengan membaca Al-Quran, agar dapat ketenangan dalam hati kita, terhilangkan, terbebaskan dari namanya tadi hal-hal yang sifatnya adalah cemas berlebihan atau overthinking tadi. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Maulid. Ustadz Haidar, makasih banyak kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Semoga menjadi manfaat untuk seluruh pemirsa Al-Baja TV dalam program Bincang Spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Baja TV, demikian program Bincang Spesial di kesempatan hari ini, dan pastikan diri kita setelah menyaksikan tayangan ini menjadi orang yang jadi obat agar tidak ada di sekitar kita, apalagi keluarga kita, overthinking yang berlebihan. Jumpa kembali bersama program Bincang Spesial di pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atlas, inspiring the world. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BASTEX.